dari pertanyaan yang pertama, daerah diberikan hak untuk mendapatkan keuangan serta mengelola keuangan sendiri, tetapi tetap berdasarkan ketentuan undang-undang atau dalam pengawasan pemerintahan pusat. Sumber keuangan diantaranya yaitu berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah, sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Pengawasan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah yang terkait dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, di mana pengawasan keuangan pemerintah daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Jawaban dari pertanyaan yang kedua, pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, serta untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kendala yang dialami yaitu yang pertama, jumlah akuntan pemerintah secara keseluruhan kurang memadai. Yang kedua, kedudukan akuntan pemerintahan dalam struktur organisasi lembaga-lembaga pengawasan internal masih bersifat lemah. Yang ketiga, kedudukan BKP terhadap pemerintah cenderung kurang seimbang. Yang keempat, koordinasi antar sesama lembaga pengawasan cenderung masih lemah. Yang kelima, praktik kenegaraan yang dilaksanakan di Indonesia yang meletakkan birokrasi pemerintah di puncak piramida kekuasaan sulit untuk dihindari. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Yang kedua, sistem hukum sivil yang memiliki karakter hukum tertulis, berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang sehingga mempengaruhi produk hukum saat ini. Yang ketiga, yaitu hukum Islam. Hukum ini juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Pertanyaan yang keempat, ditinjau secara yuris dan empiris, kebijakan desentralisasi yang mengarah ke sistem federal berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 2 alasan mengapa kebijakan desentralisasi ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengarah ke sistem federal, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mencapai kesejahteraan rakyat. Adapun pengaruh positif dari hal desentralisasi daerah yaitu terjadi peningkatan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, sedangkan pengaruh negatifnya ialah terjadi beberapa hal yang tidak sejalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban nomor 5. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah diminta lebih memperhatikan daerahnya sendiri, jadi pemerintah daerah lebih tahu bagaimana kondisi daerahnya, kemudian menciptakan kesejahteraan bagi daerah tersebut. Mengapa
Pertanyaan dari email mengapa Indonesia masih belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial? Di sini saya mengutip dari Muhammad 2003 menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat bergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya tersebut, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, di antara lainnya kurangnya responsif, kurangnya informatif, aksesibilitas, koordinasi, birokratis, dan kurang mau mendengarkan keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat. Dilihat dari sisi sumber daya manusia, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, dan empati. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Wira, apakah pengawasan keuangan di setiap negara dibutuhkan, dan jelaskan macam-macam pengawasan keuangan negara di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pengelolaan keuangan negara itu wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan. Nah, macam-macam pengawasnya yaitu BPKP, DPR dan DPRD, BPK dan KPK tentunya. Ini mereka semua bertujuan agar implementasi asas-asas pengelolaan keuangan negara berjalan dengan seharusnya dan sesuai tujuan pengelolaan keuangan negara, yaitu untuk menjamin negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan, menjamin pemenuhan hak rakyat, masyarakat, dan pembiayaan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Efra. Bagaimana pengaruh sosial budaya di tiap daerah yang memungkinkan memunculkan sifat kedaerahan selama pelaksanaan desentralisasi? Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, karya Samsudin Haris, desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi tersebut. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal atau local government. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah. Akan tetapi, desentralisasi ini memiliki tujuan yang baik, yaitu tujuannya adalah membangun good governance, mulai dari akar politik sampai mulai dari akar rumput politik tersebut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Arif Maulana, apakah ada hubungan antara desentralisasi daerah dan pemekaran daerah? Jadi pemekaran itu tujuan utamanya sebetulnya mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kemudian memperpendek rentang kendali pemerintah dengan masyarakat supaya public service delivery-nya lebih baik, kuantitinya itu akan lebih bagus. Selain itu juga pencapaian terhadap social welfare akan lebih cepat. Itu kan jadi idealnya itu seperti itu. Itu tujuan awalnya sebenarnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Zulian. Jelaskan peran BPK dan KPK dalam pengawasan APBN. Jadi di sini tuh ada 4 tugas yang harus dikawal oleh aparatur pengawas intern pemerintah. Nah, BPK dan KPK itu termasuk pada aparatur pengawas intern pemerintah. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga tahap pengesahan, dan keempat tahap implementasi atau eksekusi. Sekian jawaban dari saya yang ditujukan untuk kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai perkembangan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini. Menurut saya, penyelenggaraan publik saat ini di Indonesia sudah baik, namun masih terus dikembangkan. Menarik dari garis waktu,
pelayanan publik di Indonesia, contohnya di bidang pendidikan, baru muncul ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan. Kemudian di bidang kesehatan, pelayanan publik berupa program Jamkesmas baru muncul dan ditetapkan pada tahun 2008. Artinya perkembangan pelayanan publik di Indonesia masih terus dikembangkan hingga saat ini. Standar pelayanan publik di Indonesia sudah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana dalam pasal tersebut terdapat poin-poin yang menjadi tolak ukur pelayanan publik di Indonesia, sehingga dapat kita nilai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini apakah sudah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut kami sangat terpengaruh karena kekuatan pertahanan negara harus dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dan terpadu, terarah, serta legit untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Maka dari itu, pentingnya penataan ruang, pertahanan, dan keamanan negara harus dilakukan secara koordinasi, terintegrasi, dan sinkron antara lembaga pemerintahan, non-kementerian, dan pemerintah daerah terkait dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pertahanan dengan dalam kesatuan langkah koordinasi yang kuat. Dalam sistem keuangan negara, apakah peran BPK dan KPK dalam penggunaan APBD? BPK sebagai lembaga pengawas yang sumber kewenangannya berasal dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi kerugian keuangan negara. BPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa penyebab kelompok saya beranggapan bahwa verifikasi data bantuan tak lazim dan bagaimana seharusnya. Dikatakan tidak lazim karena penerima bantuan Kementerian Sosial tidak sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang diberikan oleh Dinas Sosial. Maka dari itu, kelompok penerima manfaat harus berasal dari data sesuai yang diberikan oleh Dinas Sosial. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan mengenai desentralisasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Desentralisasi seperti apakah dan bagaimana pelaksanaannya saat ini? Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait dengan pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumahnya sendiri. Otonomi daerah itu sendiri merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Nah, otonomi khusus tersebut merupakan kesepakatan politik pembentuk konstitusi. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan hal pokok dalam ketentuan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang termasuk wilayah khusus ini yang tertuang dalam pasal tersebut yakni yang pertama Nangroh Aceh Darussalam, kemudian Provinsi DKI Jakarta, kemudian Provinsi Papua, lalu yang terakhir Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana pada keempat daerah tersebut mendapatkan pengakuan khusus dari segi historis, memiliki pengakuan khusus karena asal-usul kesejarahan suatu daerah, dari segi politik karena mengurangi konflik berkepanjangan ataupun alasan lain agar menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, adapun alasan yang pertama yakni dari segi sosial culture, dikarenakan untuk mengakui budaya kental dari suatu daerah seperti yang ada pada Nangroh Aceh Darussalam, yang mana budaya Islam yang sangat kental, maka pemerintah daerah tersebut telah diberlakukan sistem hukum Islam. Nah, yang kedua dari segi pariwisata, khususnya daerah istimewa Yogyakarta yang mana banyak menjadi pilihan destinasi wisata. Nah, kemudian yang dari segi ekonomi itu Papua, yang mana Papua kan memiliki kekayaan alam yang khusus yang sangat melimpah.
Nah, tetapi dari kekayaan alam tersebut, mereka memiliki banyak ketertinggalan seperti ketertinggalan pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya. Maka dari itu, memiliki otoritas khusus. Kemudian yang terakhir, diberikan kepada DKI Jakarta, yang mana DKI Jakarta sendiri merupakan ibu kota dari negara Republik Indonesia. Nah, yang mana ibu kota negara Republik Indonesia tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana keputusan mengenai otonomi tersebut semuanya dibuat untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Amar. Apakah Indonesia sudah dapat dikatakan good governance, serta hal-hal apa sajakah untuk mencapai good governance tersebut? Nah, menurut saya Indonesia ini sudah termasuk dalam good governance. Mengapa? Nah, karena di Indonesia itu sudah diterapkan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada saat ini itu sudah dimasukkan di dalam sistem Indonesia, yang mana teknologi yang digunakan dalam sistem tersebut dapat memudahkan serta mengefisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan, yang mana berdasarkan teknologi tersebut Indonesia pemerintahnya menjadi lebih mudah, entah itu mengatur masyarakat, entah itu dalam segi pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai good governance. Nah, salah satunya yakni memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan pendidikan maupun sektor yang lain seperti pariwisata, teknologi. Kalau pendidikan itu bisa kayak entah itu menggunakan sistem daring. Kalau pariwisata seperti mengekspos yang ada di daerahnya yang memiliki wisata yang banyak itu di jaringan teknologi. Sebab teknologi tentunya dijangkau oleh siapa saja, tidak terkecuali untuk yang warga asing. Ada juga pemerintah melakukan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat, seperti program Kartu Indonesia Pintar, Desa Pintar, ataupun kartu berobat gratis untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Tias, Novaning Tias. Bagaimana upaya pemerintah agar sistem hukum yang ada berjalan secara baik? Nah, pemerintah sendiri memiliki upaya dalam menegakkan hukum yang ada di Indonesia, yang mana banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkannya, seperti melakukan aksi penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, pelaksanaan reformasi birokrasi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama mempercepat sistem merit, kemudian yang kedua melakukan pembangunan zona integritas, yang ketiga melakukan penguatan aparat pengawasan dan instansi pemerintah, yang keempat melakukan penataan kelembagaan, dan yang kelima melakukan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, upaya yang pemerintah yang kedua yakni melakukan aksi perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu, yang dilakukan dengan cara yang pertama melakukan implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, dan yang kedua melakukan implementasi surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan online, yang ketiga melakukan penyusunan pedoman penuntutan. Mengapa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan asas-asas desentralisasi dan berikan contoh hubungan desentralisasi dengan Pancasila? Nah, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan asas desentralisasi karena agar penyelenggaraan pemerintah di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dan hubungan desentralisasi dengan Pancasila yakni tertuang pada sila ketiga Pancasila yang berisi Persatuan Indonesia. Seperti yang kita sudah ketahui, Persatuan Indonesia yang mana dalam mengatur daerah diperlukan juga partisipasi berbagai pihak, yang mana semakin banyak orang yang ikut maka akan semakin cepat dan baik pula apa yang ingin kita capai dan apa yang kita kerjakan. Apakah pemerintah berhak mencabut otonomi daerah seandainya daerah tersebut menjadi lebih buruk? Menurut saya, pemerintah tentunya dapat mencabut otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat apabila daerah tersebut menjadi lebih buruk. Hal itu disebabkan mengapa? Karena kekuasaan otonomi yang tentunya dipercayakan oleh pemerintah pusat kepada daerah tersebut
bukan lain tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan, apabila terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di bagian pemerintahan, maka tentunya otonomi daerah tersebut harus dicabut supaya situasi yang ada tidak semakin memburuk dan dapat diperbaiki dengan cepat.